Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Apakah sudah siap memulai pembelajaran? Sudah, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Ibu mau mengambil absen dulu ya. Ya, Bu. Ranur, Dita, Hadir, Bu. Ulan. Hadir, Bu. Berarti semuanya hadir ya. Siapa yang tahu hari ini kita membahas materi apa? Ya, betul sekali. Jadi hari ini kita akan mempelajari teks editorial mengenai merancang teks editorial. Coba baca. Merancang teks editorial. Nah, untuk penilaian yang akan Ibu ambil pada hari ini yaitu penilaian sikap. Nah, nanti juga ada penilaian keterampilan. Nah, nanti anak-anak akan membuat merancang teks editorial. Sebelum itu, Ibu mau membagi kelompok dulu ya. Ya, Bu. Ini kelompok 1, bagian sana kelompok 2, 3, 4, dan 5. Apakah semuanya sudah dapat teks yang Ibu bagikan? Sudah, Bu. Nah, silakan dibaca dan dipahami dulu ya. Ya, Bu. Siapa yang masih ingat apa itu pengertian dari teks editorial? Ya, betul sekali. Jadi, teks editorial merupakan tulisan yang mengandung pendapat. Nah, teks editorial ini bisa kita temukan di dalam surat kabar, majalah, dan juga media online. Nah, untuk merancang dari teks editorial itu sendiri, kita harus paham apa aja strukturnya dan bagaimana kaidah kebahasaannya. Nah, untuk struktur dari teks editorial itu ada 3. Yang pertama itu adalah pernyataan pendapat atau pernyataan tesis. Nah, apa itu pernyataan pendapat atau tesis? Pernyataan pendapat atau tesis itu berisi sudut pandang penulis mengenai suatu masalah yang diangkatnya. Nah, masalah yang diangkat ini merupakan peristiwa yang aktual atau benar-benar terjadi dan juga ramai dibicarakan oleh orang-orang. Nah, seperti pada teks yang Ibu bagikan ini, pada bagian pertama ini merupakan pernyataan pendapat ya atau pernyataan tesis. Nah, di sini dituliskan atau dikatakan pandemi COVID-19 belum juga reda. Nah, masyarakat mempertanyakan bagaimana kinerja menterinya karena semakin hari protokol kesehatan dilonggarkan. Nah, bisa jadi menteri kurang becus menangani pandemi. Nah, ini mengakibatkan rasa kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah semakin berkurang. Nah, lalu struktur teks editorial yang kedua itu ada argumentasi. Nah, argumentasi ini berisi ulasan atau data yang digunakan untuk mendukung si pernyataan tesis tadi. Nah, jadi argumentasi ini berbentuk pernyataan umum atau data dari hasil penelitian. Bisa juga pernyataan dari para ahli atau fakta-fakta dari sumber yang terpercaya. Nah, pada contoh teks ini, pada bagian tengah ini merupakan contoh dari argumentasi karena terdapat data dari hasil survei. Nah, jadi Kompas di sini dikatakan Kompas telah melakukan survei pada tanggal 7 sampai tanggal 11 Juli 2020. Nah, di sini sebanyak 587 orang yang merespon soal tingkat kepuasan publik terhadap kinerja menteri. Nah, lalu selanjutnya struktur dari teks editorial yang ketiga itu ada pernyataan atau penegasan ulang pendapat. Nah, pernyataan atau penegasan ulang pendapat ini terdapat di bagian akhir. Di bagian akhir ya. Sama dengan judulnya yaitu penegasan ulang pendapat, berarti berisi penegasan tentang pendapat yang akan kita angkat tersebut. Sampai sini paham? Paham, Bu. Nah, selanjutnya untuk merancang teks editorial, tentunya kita harus memahami bagaimana kaidah kebahasan dari teks editorial tersebut.
Kaidah kebahasaan dari teks editorial tersebut ada berbagai macam. Yang pertama itu ada adverbia, yaitu kata keterangan disampaikan agar pembaca meyakini teks yang kita buat tersebut. Lalu selanjutnya ada konjungsi, yaitu kata hubung pada teks. Selanjutnya ada verba material yang menyatakan siapa yang dibicarakan. Ini ditunjukkan agar memperkuat argumentasi. Lalu selanjutnya ada verba rasional. Nah, apa itu verba rasional? Verba rasional yaitu menghubungkan subjek dengan pelengkap. Nah, selanjutnya ada verba mental, yaitu merupakan tanggapan atau reaksi dari suatu masalah yang diangkat. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Nah, jika tidak, selanjutnya silakan anak-anak ibu semua membuka buku paketnya pada bab 3 mengenai tips atau cara merancang teks editorial. Ibu beri waktu 10 menit ya. Selanjutnya ibu akan memberikan tugas kelompok kepada anak-anak ibu, yaitu merancang teks editorial. Tentunya harus memperhatikan struktur dan juga aspek kebahasaan dari teks editorial. Nah, setelah anak-anak ibu merancang, anak-anak ibu nanti akan menyusun teks editorial. Tentunya juga tidak lepas dari struktur dan aspek kebahasaan. Nah, hasil diskusi nanti silakan dibuat di dalam kertas selembar ya. Nah, nanti setelah selesai diskusi, anak-anak ibu akan mempresentasikan hasil diskusinya bersama-sama dengan kelompok ya. Apakah semua kelompok sudah selesai berdiskusi? Sudah, Bu. Nah, jika sudah, ibu mau kelompok 1 untuk tampil ke depan. Nah, bagi teman-teman yang lain, silakan menyimak dan mengamati hasil diskusi kelompok 1. Nah, nanti silakan menanggapi ya. Apakah semua kelompok sudah selesai tampil? Jika sudah, selanjutnya marilah kita bersama-sama menyimpulkan apa yang kita bahas pada hari ini ya. Nah, jadi untuk merancang teks editorial tentunya kita harus mengetahui bagaimana strukturnya dan apa-apa saja kaidahnya. Nah, jadi strukturnya tadi ada 3 ya. Yang pertama pernyataan pendapat. Nah, di pernyataan pendapat ini kalian harus mengangkat tema yang berdasarkan fakta dan juga ramai dibicarakan oleh orang-orang. Nah, selanjutnya itu ada argumentasi. Nah, di argumentasi ini kalian harus memiliki data atau fakta untuk mendukung si pernyataan tesis tadi. Nah, jika tidak ada data atau fakta, maka akan menjadi kebohongan belaka. Nah, selanjutnya itu ada pernyataan atau penegasan ulang pendapat. Nah, jadi di penegasan ulang pendapat ini kalian harus pertegaskan kembali topik yang akan kalian bahas. Selanjutnya, dalam merancang teks editorial ini tentunya kita juga harus mengetahui kaidah kebahasaannya. Jadi kita harus mengetahui dulu bagaimana kaidah kebahasaannya. Sampai sini apakah anak ibu paham dan mengerti? Nah, baiklah, untuk penugasan untuk pertemuan kita besok, silakan anak ibu membaca materi kita selanjutnya ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.